warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Diadufa dari Prodi Pendidikan IPA dari kelas D dengan NIM 1902110411. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang denaturasi protein, yaitu dengan menggunakan alat dan bahannya, yaitu yang pertama susu kedelai, susu cair, larutan garam, air jeruk nipis, cuka, putih telur, 1 sendok teh, dan gelas plastik. Pertama yaitu memasukkan 1 sendok teh susu cair ke dalam tabulasi, lalu menambahkan air 1 sendok teh jeruk nipis, lalu kita kocok dan lihat perubahan yang terjadi. Jadi terjadi adanya endapan. Untuk langkah yang kedua yaitu memasukkan putih telur 1 sendok teh dalam tabulasi. Dan 1 sendok teh jeruk nipis. Yaitu adanya endapan pada putih telur dengan rasa jeruk nipis yang mana terjadi denaturasi protein. Untuk langkah ketiga yaitu memasukkan 1 sendok susu cair dalam tabulasi, lalu kita tambahkan 1 sendok teh asam cuka, lalu kita kocok dan lihat perubahannya. Untuk percobaan yang ketiga yaitu asam cuka dengan susu cair, itu tidak ada hasilnya, tidak ada endapan, yang berarti pada asam cuka dan susu cair tidak terjadi denaturasi protein. Memasukkan 1 sendok teh telur, dan 1 sendok teh asam cuka. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan 1 sendok teh putih telur, lalu tambahkan larutan garam 1 sendok teh, lalu kita kocok dan mengamati perubahan yang terjadi pada tabulasi ini. Jadi perubahan dan adanya sedikit endapan pada campuran garam dan putih telur ini, yang mana berarti antara putih telur dengan garam mengalami denaturasi protein. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan 1 sendok teh susu cair, dan menambahkan 1 sendok teh larutan garam. Lalu kita kocok dan mengamati perubahan yang terjadi. Di sini tidak ada adanya gumpalan atau endapan, yang mana berarti antara susu dan garam tidak terjadi
mengocoknya dan melihat perubahan yang terjadi. Dan di sini adanya sedikit endapan yang mana antara garam dan susu kedelai mengalami denaturasi protein. Untuk tabung kedua yaitu memasukkan 1 susu kedelai, 1 sendok teh susu kedelai, lalu masukkan 1 sendok teh jeruk nipis, dan mengocoknya dan melihat perubahan yang terjadi pada larutan jeruk dan susu kedelai. Di sini ada endapan sedikit yang mana berarti antara jeruk nipis dan susu kedelai mengalami denaturasi protein. Lalu yang ketiga yaitu memasukkan 1 sendok teh susu kedelai, dan menambahkan 1 sendok teh cuka. Lalu kita kocok dan melihat perubahan yang terjadi pada larutan. Di sini tidak terjadi denaturasi protein karena tidak adanya endapan pada larutan. Untuk hasil percobaannya yang pertama yaitu jeruk nipis ditambah susu cair manis, yaitu sebelum pelakuan berwarna putih dan sudah pelakuan adanya endapan. Lalu yang kedua, asam cuka ditambah susu sebelum pelakuan larutan berwarna putih dan sesudah pelakuan tidak adanya endapan. Lalu yang ketiga, jeruk nipis ditambah putih telur sebelum pelakuan larutan berwarna putih dan sesudah pelakuan terjadi perubahan yaitu adanya endapan putih. Lalu yang keempat yaitu asam cuka ditambah putih telur sebelum pelakuan larutan berwarna putih dan sesudah perlakuan terjadi endapan. Lalu yang kelima, garam ditambah putih telur sebelum perlakuan itu larutan berwarna putih dan sesudah perlakuan adanya endapan dalam jumlah sedikit dan larutan sedikit berubah yaitu berwarna kekuningan. Yaitu yang keenam, garam ditambah susu cair yaitu sebelum perlakuan berwarna putih dan sesudah perlakuan tidak adanya endapan. Yang ketujuh, yakni garam ditambah susu kedelai sebelum perlakuan berwarna putih dan sesudah perlakuan adanya endapan sedikit. Lalu yang kedelapan, asam cuka ditambah susu kedelai sebelum perlakuan larutan berwarna putih dan sesudah perlakuan tidak adanya endapan dan larutan berwarna tetap. Yang kesembilan yaitu jeruk nipis ditambah susu kedelai sebelum perlakuan berwarna putih dan sesudah perlakuan terjadinya ada denaturasi protein dengan ditandai adanya endapan sedikit. Kenapa pada beberapa sampel mengalami denaturasi protein? Yang pertama yaitu yakni adanya penambahan asam yang mana pada faktor penyebab terjadinya denaturasi adalah asam seperti pada susu kedelai. Jika susu kedelai menjadi asam bakteri dan susu akan memfermentasi laktosa menjadi laktat. Derajat keasaman susu menurun mengakibatkan protein susu yaitu kasein koagulasi. Yang kedua yakni dengan adanya penambahan garam. Karena dengan adanya penambahan garam yang berlebihan dapat mengakibatkan protein akan terpisah sebagai endapan. Protein yang terdenaturasi berkurang larutannya. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Yang ketiga yaitu perlakuan mekanis yaitu dengan pengocokan yang mengakibatkan koagulasi parsial pada protein. Lalu pada percobaan asam cuka dan susu putih, asam cuka dan susu kedelai dan garam dan susu cair tidak terjadi denaturasi protein. Mengapa? Karena pada kandungan asam dan basa pada sampel dan reagen tersebut tidak mengalami reaksi hidrosiasi. Denaturasi terjadi dengan perlakuan mekanik, yakni dengan pengocokan yang menyebabkan denaturasi protein. Hal ini disebabkan oleh peningkatan gelembung udara dan absorpsi molekul protein pada perbatasan udara cairan. Contohnya denaturasi pada putih telur dan susu.